absen ya tadi. Ini karena hari ini pun yang nggak masuk berarti tadi ada apa saja ya. Ya, begitu kita mulai. Di sini topik 3 yaitu berdamai dengan diri. Kalian tahu nggak berdamai dengan diri? Berarti kalian itu harus tahu siapa selalu gitu. Nanti kalian akan identitas. Tadi saya inginkan apa? Ayo teman-teman, kita belajar masalah damai mulai dari diri. Dan saya lanjutkan di sini. Nah, setelah mempelajari topik 3, sekarang kalian akan tahu. Yang pertama, poin pertama adalah memahami konsep tentang ragam identitas. Seumuran kalian 17 tahun, 18 tahun. Besok saya mau apa? Saya ini siapa? Saya itu besok gimana? Saya itu suka apa? Itu namanya mengenali identitas diri. Saya kadang anak-anak mikirnya gini, dia mencari identitas diri, kadang ada yang keliru. Kenapa aku bilang keliru? Salah satu contohnya adalah gini. Kalian ikut ke kelompok lain, geng, hanya untuk mencari siapa saya. Ya, pasti kamu bertanya, siapa saya? Ingin hidup free. Siapa saya? Hanya ada satu, mencari identitas diri. Pernah nggak kalian mikir gini? Saya itu siapa? Tujuan saya kemana? Saya itu kayak apa? Oh, penting loh itu. Itu simple tapi penting. Itu dulu zamannya belum sekolah, itu saya kecil sudah mulai belajar. Kalau puasa itu kan berarti kita paham. Saya puasa mulai SD. Kalau lainnya nggak puasa itu sampai menjadi diri. Saya ini kok mau ke SMP 1? Apakah saya mampu? Di situ identitas saya gali sendiri. Bisakah saya ke SMP 1? Enggak. Menurut kalian, siapa saya? Di SMK Gandar ini saya nanti bisa kerja, kuliah, atau gimana? Itu harus sadar diri kalian sendiri. Identitasmu harus sudah mulai nampak di situ. Jangan bermain terus. Bu, caranya gimana Bu menggalinya? Kamu tahu kan dari kamu sendiri? Tidak mungkin orang lain yang tahu. Orang lain itu tahunya hanya beberapa persen. Tapi yang tahu adalah diri kamu sendiri. Berikutnya ya, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Caranya gimana? Tapi pertanyaannya kalian, mampu memberikan contoh welas asih pada diri sendiri, serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Boleh ditanya salah satu anak ya, memberikan salah satu contoh. Mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Contohnya gimana? Silakan dijawab Mas Wahyu. Saya akan menjawab, yaitu dengan cara bisa dengan belajar yang rajin, lalu mengikuti kegiatan ekstra untuk mengisi kegiatan positif. Sudah bagus, berarti dengan belajar yang rajin dia dapat memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri juga dengan itu. Belajar yang rajin, akhirnya dapat apa? Bisa mengikuti lomba ini, bisa mengikuti lomba ini. Itu berarti memiliki welas asih pada dirinya sendiri. Itu ya, paham ya? Berikutnya. Nah, ini akan saya lemparkan pertanyaan ini. Pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Dijawab Malik, Mas Malik, tidak apa-apa. Pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Malu atau tidak? Malu. Mas Wawan, malu apa tidak? Malu. Malu. Mbak Revi, mungkin jawabannya beda, malu atau tidak? Untuk
Tidak. Oke. Berikutnya nomor 2. Mengapa muncul perasaan tersebut? Mas Malik dulu yang jawab. Saya malu pula. Alasannya kenapa? Silakan dijawab. Halo? Oh itu mungkin yang pernah terjadi pada kesalahan. Berarti story-nya yang dulu. Mbak Revi yang menjawab, saya tidak malu Bu. Alasannya kenapa? Karena saya berani. Ya, berarti Mbak Revi itu orangnya sangat confident. Itu aja. Ya boleh. Yang nomor berikutnya, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut? Kalian itu salah, misalnya itu cuek, salah itu cuek kalian itu. Bebas, berani, confident, semuanya ada di kalian. Merasa seperti itu enggak? Mbak Sinta, poin 3, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh? Silakan. Ya, berarti jawabannya dia, ya Bu, saya merasa bebas. Ya, terima kasih. Sekarang berikutnya, nanti ada permainan ya, ada gamenya di sini. Aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain identitas. Bukan ingin sekali kalian menggali tahu caranya mencari identitas saya gimana. Dulu waktu saya kecil, kalau ada kayak ini mungkin sudah saya alami dari SMP. Tapi ini baru kurikulum merdeka ini diajarkan caranya kita menggali identitas kita itu apa. Anak-anak itu banyak yang salah. Biasanya itu yang di jalan-jalan itu dia mencari kebebasan, ya enggak? Kan kita cari yang segi positifnya, cara menggali segi positifnya. Betul ya? Berikutnya yaitu dari permainan. Coba diskusikan dengan beberapa pertanyaan itu. Saya mulai langsung. Semua orang itu punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi kita juga punya perbedaan juga. Yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah, dan juga yang identitas kita bisa karena jangan kita ubah. Kira-kira dari 3 poin ini, kalian masukkan poin mana? Identitas yang sejak lahir dan tidak bisa diubah itu biasanya apa? Kalau dari kebanyakan di negara kita itu yang dari lahir kita sudah ada identitas. Kira-kira apa? Ya Mbak? Nama, boleh. Berikutnya, identitas yang sudah ada kita sejak lahir harus ini begini. Nah itu apa? Agama, betul. Selain itu, saya kayak kita ya biasanya orang Jawa, habis lahiran, habis kasih nama itu kan ada model kalau di sini brokoan. Nah itu termasuk namanya apa? Tradisi. Itu kan kadang sudah harus diterapkan di kita, ya apa enggak? Itu maksudnya itu juga sangat kental banget. Tradisi itu sama identitas kita. Mungkin ada yang mau jawab lain, kalian akan merasa tersinggung saat ada seseorang merendahkan identitas kita itu dari segi apa? Silakan untuk jawaban yang lain. Ada? Ada enggak? Kalau enggak, pun lanjut lagi. Konsep yang kedua, gunakan standar diri. Bu, setiap orang itu unik. Iya, setiap orang itu unik. Tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Enggak. Saya aja kalau absen, tapi saya pakai yang ini.
juga yang pakai jari jempol. Saya dulu pakai jempol, tapi karena mungkin nggak kurang efektif, ini saya sampai mengulang 3 kali, jadi saya langsung pakai yang ini. Jadi sidik jari seseorang itu beda-beda. Antara Mas Abi dan Mas Malik itu beda, Mas Dimas dan Mas Dimas itu beda. Kalau golongan darah kan masih O, A, B, AB. Kalau sudah sidik jari jadi itu bisa dijadikan sidik jari itu sebagai identitas kita. Contohnya di KTP. Berikutnya, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri. Misalnya, standar cantik, standarnya pinter, ganteng, gagah. Coba bisa ya, tiga standar umum nggak bisa. Kadang-kadang orang bilang gini, Bu, kalau cantik deh. Tapi bilang gini, apakah dengan identitas cantik dia itu cantik? Sekarang standar ganteng, orang banyak tertipu di dalam dunia media sosial. Karena apa? Jadi standar cantik, ganteng, gagah itu tidak bisa dijadikan standar atau patokan dalam menguji identitas. Karena di foto selfie sama kalian foto pribadi yang paling asli itu KTP sama SIM. Depan wajah masih mulus. Berikutnya gunakan standar diri karena ini tadi tujuannya masih muter, jadi udah langsung aja saya masuk ke poin ini. Identitas ya, damai mulai dari diri sendiri. Nanti kamu akan tahu identitas diri kamu sendiri terus ini tadi mau saya mainkan videonya tapi masih muter aja, jadi saya dulu. Standar diri sendiri ya. Ini nanti standarnya tidak cantik, tidak ganteng, isinya seperti itu nanti. Kemudian welas kasih pada diri sendiri, self compassion yang tadi sudah ditunjukkan, kamu itu welas kasih pada diri sendiri dengan apa? Apresiasimu untuk diri itu apa? Ya. Ini nanti sekarang aplikasinya. Buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, baik itu hobi, identitas. Bukun pingin kamu mengisi yang ini, mengisi namanya aplikasi diri. Ini nanti aku ambil yang belakang. Ya, saya ini kamu isi, kamu tempel di sini. Ya, Bu, ditempel atau enggak lah Bu? Kalau enggak mau ditempel, ya itu nanti yang pakai aja. Ya, karena ini sifatnya identitas diri, privasi, jadi kalian bisa isi hobi sesuai dengan identitas diri. Saya hobi ini tuh sekolah di sini, makanan favorit saya seperti ini. Kita bagi kertasnya ke belakang. Nanti kamu isinya di sini aja ya. Dikasih namanya galeri ini pasti ada biodata. Biodata itu berarti nama sama kelasnya.
gini aja ya Mas ya. Gak usah dikumpulkan ya. Oke, gak usah dibacakan karena ini identitas jadi privasi. Tinggal dikumpulkan aja. Warna-warni. Sekarang itu pinginnya yang ini. Nah, damai mulai dari diri sendiri. Di sini, saya mulai dari identitas. Bu, ini pindah nggak? Gak usah pindah ya, gak usah pindah. Di situ, yang keras, yang kencang itu berarti jawaban dia. Saya mulai. Identitas saya itu kalau di sekolahan, saya itu orangnya dipikir dulu baru kalau tidak mulai kamu jawab sesuai hati nurani, sesuai dengan diri kamu. Saya mulai. Identitas diri. Saya kalau di sekolah itu orangnya bawel, pendiam. Mulai. Pendiam. Berarti yang bawel sedikit tadi. Bawel atau pendiam? Pendiam. Yang pendiam yang banyak. Aduh. Kalau bubur, bawel. Kita mulai yang kedua, yang poin kedua. Yang poin kedua kita mulai lagi yang ini. Saya orangnya itu kalau sama sahabat atau dengan teman dekat itu terbuka atau tertutup? Terbuka atau tertutup? Angkat tangan yang terbuka. Terbuka semua. Tertutup coba Mbak Sinta maju. Kenapa kok tertutup? Harus tahu. Oh gitu ya. Sudah. Sekarang lagi. Kalian lebih suka makan pakai tangan atau pakai sendok? Pakai sendok atau pakai tangan? Tangan. Sendok siapa? Alhamdulillah pakai sendok. Berikutnya, kalau kalian di rumah itu lebih suka pakai kaos atau pakai kemeja? Ada yang suka kemeja? Angkat tangan. Kalau gitu pakai daster aja jawabannya. Ya, berikutnya ini sudah. Nah ini penting banget. Saat di sekolah, di kelas, dan kalian itu lebih suka kerja kelompok atau lebih suka sendiri mengerjakan secara mandiri? Yang kelompok angkat tangan. Ya, kelompok itu satu yang mengerjakan. Sama saja. Yang mandiri. Mbak, sama saja kan dia kelompokan. Biasanya yang mengerjakan satu orang. Makanya suka berkelompok. Karena apa? Kalau ramai semua, konsentrasi kita terpecah. Tapi kalau hanya cuma mendengarkan lagu, biasanya enggak. Tetapi kita misalkan mengerjakan itu di kamar, ambil mendengarkan lagu, biar apa tidak boring aja, iya enggak? Kalau di tempat ramai mengerjakan sesuatu, tambah sultan gitu. Kayak kita bawa laptop mengerjakan di mana, di tempat umum ya. Itu berarti kalian nggak suka? Nggak suka, berarti lebih suka yang sepi-sepi gitu, yang apa ya, yang lebih bisa sesuai kondisi kalian sendiri ya. Gitu. Berarti nggak mau yang ramai juga, nggak mau musik atau dengerin radio? Ya. Oh itu ya. Berikutnya, suka nyanyi apa nonton film? Ayo, suka nyanyi apa nonton film? Mbak Farah, Mbak Sinta, Mbak Revi, Ambean, Triwulan, Mbak Triwulan tidak menjawab
Begitupun Agus Monica. Anu surat cinta untuk salah. Saya lebih menyukai Dewa 9. Kan itu band bandnya banyak banget. Itu lebih suka Dewa 9. Ya. Berarti musiknya lebih ke musik pop ya? Ya, musik pop. Mas Jani sampai suka musik apa? Oh, klik. Berarti kalau sampai nonton film atau bernyanyi? Bernyanyi. Mas kawan, makan seneng nonton film atau nyanyi? Favorit? Favorit itu ya? Yes, jadi saya yang suka alurnya. Kalau kalian melihat film itu lebih ke alur sama apa ya yang ada dalam film itu yang disampaikan. Itu persahabatan yang saya sukai. Kedua, motivasi diri. Dia itu juga mencari identitas diri. Iya, di film Naruto kecil itu dia mencari identitas diri. Siapa saya? Siapa saya? Ya enggak? Kalau kalian lihat itu siapa saya? Di film Naruto kecil itu seperti itu. Identitas dia tidak kelihatan kalau dia anaknya siapa. Dia mencari identitas dirinya. Setelah dia tahu identitas dirinya, apa motivasinya? Ya kan? Dia kepingin ini. Itu dikejar dia dengan belajar. Belajar itu ada, kalau kita belajar masalah penilaian itu ada kognitif, afektif, sama psikomotorik. Kalau afektif itu lebih disikap, kalau kognitif lebih ke pengetahuan dan psikomotorik keterampilan. Jadi seseorang itu mempunyai sesuatu yang menarik bagi yang disukainya. Itu ada beberapa. Misalnya pintar di pengetahuan, anak itu pintar di keterampilan. Tidak pintar di keterampilan, anak itu pintar di pengetahuan. Di situ ada sikapnya yang mulai bagus. Ya, jadi kalau menurut seperti itu, Naruto itu juga mencari identitas dirinya, kemudian berusaha keras, kemudian apalagi motivasi dirinya, dia enggak. Kemudian baru dia tidak mau menyerah, itu namanya apa? Optimis orangnya. Ya, tidak mau harus mencapai cita-citanya itu apa, yaitu dia mencapainya seperti itu. Sebetulnya memang ya intinya itu bisa tercapai dengan diniati, kemudian dari diniati di kamu berusaha ya, insya Allah itu semua cita-cita kamu itu begitu. Masih ada yang lagi? Terima kasih, sekian dan terima kasih. Dari cerita-ceritanya itu tadi itu hanya ingin kalian itu menggali diri kalian sendiri. Kok bisa ya cerita saya itu. Identitas itu bukan hanya nama tapi menggali potensi di diri sendiri. Saya seperti itu. Ya, kamu gali saja. Kalau bercerita masalah identitas, kamu gali. Untuk yang saya malu mengenalkan identitas saya. Kalau kamu nggak pernah malu mengenalkan identitas saya. Saya anaknya siapa, saya dari mana, saya kayak gimana, saya nggak akan malu. Yang pernah saya ceritain, bapak ibu saya adalah seorang penjual pakungan. Kemudian saya masuk ke Bening Bojonegoro itu SD yang bisa Bening. Itu hanya saya prinsip saya gini, saya harus masuk SMP 1. Itu prinsip saya. Itu saya masuk SMP 1. Prinsipnya lagi saya masuk ke SMA 1. Dan di SMA saya cuma bisa seperti tadi masuk ke beda. Jadi cita-cita itu yang bisa menunjukkan diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi mau menjadi beda, sudah berapa sudah ujian saya. Dari keresahanku yang ujiannya keresahan beda. Kemudian karena misal sudah ada pengumuman, saya ambil yang itu dapat ulang karena takut
punya modal. Gitu. Kemudian saya mengajar mulai kuliah, saya sudah ngajar itu di agama. Dulu ngambil di agama 1 jam berapa? 15.000. Di situ saya menggali potensi saya, siapa saya. Oh iya, berarti memang saya adalah seorang pengajar suatu saat. Dulu ngajari ilmu agama anak-anak itu mulai dasar, matematika dasar. Jadi anak saya sekarang pun kalau matematika dasar rata-rata itu saya sendiri yang megang. Jadi itu ya, ada pada diri kalian, identitasnya ya ada pada diri kalian sendiri. Kalian yang tahu siapa saya, mau apa saya, bagaimana saya. Itu konsep identitas di diri kalian sendiri. Saya mohon kalian pahami yang saya maksud, yang bisa menjunjung orang tua, yang tahu diri sangat sendiri, bukan orang lain. Tapi aku selalu bilang confident. Gak ada sesuatu yang gak mungkin. Saya awal percaya sama Allah, sama banyak orang. Ya, cukup sekian. Jika ada permasalahan yang kurang jelas, mungkin yang perlu bisa sampaikan dan saya simpulkan untuk identitas kalian, silahkan kalian pahami diri kalian sendiri. Berwelas asihlah pada dirimu sendiri. Contohnya untuk anak cowok, caranya berwelas asih itu kayak apa? Tidak merokok. Cara berwelas asih pada diri kamu sendiri apa? Tidak merokok, tidak minum minuman. Karena apa? Kalau sudah merokok, jantung kamu yang gak kuat. Apalagi kalau minum juga jantung, apalagi hati itu juga masuk. Saya mohon untuk welas asih pada diri kalian sendiri seperti itu. Itu untuk badannya, untuk diri kamu sendiri. Kemudian untuk secara fisik juga bisa. Waktu kalian gajian, kalian bisa makan yang kalian sukai, bisa beli baju yang kalian sukai. Itu juga termasuk welas asih pada diri sendiri. Sudah ya, cukup sekian Bun menerangkan tentang kebinekaan global, masalah damai pada diri sendiri. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum